takutnya nanti kena ain. Ntar aja. Kamu pakai skincare apa? Aku nggak pakai skincare. Pakai glow to glow doang deh. Dia tadi cuma 7.000 doang aja. Iya bobo deh boy. Ini kenapa ya? Verifikasi ya. Gue tunggu satu paket teh. Pakai yang moistnya ya. Tapi moistnya doang sih sama cuci mukanya. Dia nyusu belum sendawain. Tapi biasanya pakai Avoskin yang cuci mukanya. Tapi lagi habis. Selamat Hari Ibu, terima kasih. Bu sakit bol aku. Itu melek tuh. Assalamualaikum. Hai. Hei. Awakeng. Hei, awakeng. Selamat Hari Ibu, Ais. Terima kasih. Hari Ibu berapa hari enjoy. Dia PK sama Elsa suruh ngomongnya ngapak. Elsa siapa? Tadi lu yang ngundang apa dia yang ngundang teh? Gua. Oh lu yang ngundang. Tadi gua pencet aja yang atas yang dikit-dikit tuh. Udah dikasih hadiah sama papa? Boy belum? Belum, boro-boro. Kira gua mah ekspektasinya kayak nanti kalau aku lahiran kasih bunga ya, malah dikasih nangis bukan dikasih bunga. Dia gini, lupa, dia mah orangnya lupa, lu kata gua. Ya papa lupa ya, nggak kasih aku ya. Bunga ya, orang pengen bunga. Ya, nggak dikasih ya papa ya, bundanya nggak dikasih bunga ya. Elsa Prilita, dia aja suruh undang gua. Kalau diundang Iparan sama Merlin ya, iya. Iparan itu apa? Kakak ipar. oh ini ya, bulat ya. Yang belakang. Oh ini kayak gini sih. Mas warna pink, iya warna pink. Tapi kalau pakai jarang pakai. Lebih bagus mah gak usah pakai apa-apa. Soalnya kalau makeup mulu itu bikin jerawatan. Panggilnya apa teh bunda ya. Lihat Edo warna pink, iya warna pink. Boy. Kamu kembar ya, iya. Iya, alhamdulillah. Tuh tadi ini merah-merah kan sekarang enggak ya. Ini dari susu merah-merahnya. 2 hari lagi Bersih sekarang, alhamdulillah. Udah mandi. Tapi gue kalau keluar jadi males makeup lu. Pakai sih kayak gini doang nih, alis doang, udah lipstick. Kalau enggak pakai moisturizer, udah pakai sun cream. Kalau enggak sakit gak normal. Nikmat kalau kata bidan mah jangan ngomong sakit, nikmat. Gue setiap ngomongin aduh mau bidan sakit kata gue gitu. Nikmat kata dia, nikmat. Nikmat guys, itulah perjuangannya seorang emak. Kayaknya dia matanya kayak gue dah. Soalnya gue sipitnya nyampe sini nih. Kayak ada eyelinernya gitu gini. Tapi dia mah gini loh, sipitnya di sini nih. Iya, dia mah nggak ada kelopaknya ya, sipitnya gini. Lu kontak dulu. Kontraksinya ngeflag gak? Iya ngeflag. Ngeflagnya itu Anjir bocahnya. awal dari umur 33 minggu itu udah keluar lendir. Itu udah keluar lendir gitu. Kayak yang kuning ini aja. Kayak sih lo banget. Oh, nggak nyampe.
Kayak lampu ginian. Itu keluar lendir tuh dari segitu. Terus gua kan sempat kepikiran, makanya dari kemarin tuh umurnya tuh udah 40 minggu sebenarnya. Udah kepikiran aja ngomong ke mak gue, ini kok nggak kontraksi gitu kan. Emang perutnya nggak gede, cuman udah 40 minggu itu teh, udah 40 minggu. Udah lebih malah. Terus pas tanggal berapa ya, kan HPL tuh tanggal 15, terus 2 hari sebelumnya itu juga ada lendir. Terus udah makan apa aja tuh, nah terus kontrol kan, udah harusnya tuh minggu sebelum 15 Desember tuh udah ditungguin lahir, tapi nggak kontraksi. Terus gak lama konsul, ini apa namanya kan, sebelum lahir tuh sempat ini dulu sih, apa kayak periksa dulu. Terus di situ yang paling gacor masih Bemo. Ayo cepet gitu, cepet. Pas udah mau mendekati ini apa, HB dulu gitu. Pas siangnya tuh sebelum HB itu ngeflag tuh, kata gua teh itu habis makan nanas tuh kayaknya. Seret kan ngerasa kayak basah gitu ya. Alhamdulillah, kan ini yang gua tunggu-tunggu tuh yang ada lendir tapi ada kayak darah-darahnya dikit gitu kan, kayak coklat gitu kan. Tapi ini kayak panjang. Alhamdulillah aku gini. Udah keluar ini nih. Alhamdulillah, kan katanya udah mendekati ya kalau udah ada kayak coklat-coklat darah gitu kan. Udah kayak gitu teh. Udah malamnya tuh masih happy abis maghrib beli duren 2, yang duren yang agak gede, abis tuh 1 bulat sama si Bemo berdua, 1 bulat lagi sama aku, tapi nggak semuanya dimakan sih, ada beberapa yang nggak enak gitu kan. Itu kan pas habis isya ya, habis maghrib, habis isya kayaknya makan durian. Terus terima kasih Bunda. Terus pas jam 8:30 itu udah mulai mulus sakit perut. Sebenarnya sorenya itu kan sampai maghrib kan kontrol ya, itu udah mulus 2 kali 3 kali udah, ntar hilang, belum yang rutin. Pas pulangnya tuh pas makan duren jam 8 apa jam 7, setengah 8 tuh. Terus itu langsung mulus sakit. Kan aku cerita nih, dari setengah 9 malam nyampe nyampe jam setengah 9 malam itu udah mulai kontraksi intens. Pokoknya dari awal sampai akhir tuh intens, nggak berhenti. Mungkin karena cowok kali ya, kata mamaku kalau cowok tuh cepet, jadi nggak mules, ntar bisa tidur. Gue nggak bisa tidur sama sekali. Setengah 9 tuh sampai minta anterin, sampai ada temen gue yang mau nganterin kan, dia mah ngebet pengen minta anterin. Udah tuh jam setengah 9 kontraksi, jam 11-nya ke bidan, udah nggak kuat. Pas dicek baru pembukaan 1, awalnya mah masih pembukaan kuncup. Terus gue kok mulusnya intens dari setengah 9 sampai jam 11 itu gak berhenti. Gue kuat banget. Kontraksi awal tuh
udah sakit ya. Terus kata bidannya, gimana nanti udah pembukaan 10? Bener anjir, sakit banget pembukaan 10. Kayak sakitnya tuh meningkat gitu loh. Terus udah dicek pembukaan 1 tuh di jam 11 pada jam 12 gitu. Jam 12 udah tuh, karena masih pembukaan 1 kan di bidan biasanya kan kita takut pusing ya, takut menit gitu, aduh sakit, tahan. Jadi kalau setiap mau jalan misalkan udah nih udah pulang, masih kontraksi, gue diem dulu di mobil, genjet ketar ketir mendengar gue aja ketar ketir tapi tetap dijalanin aja gitu. Udah kontraksinya hilang, ayo buru langsung jalan tuh gue tuh, jalan langsung sakit lagi, itu gak berhenti berhenti. Nah itu masih kontraksi intens lah pokoknya, sampai rumah tuh tetap kayak gitu, nyampe jam 3 subuh, sampai jam 3 subuh kan, dari jam 12 sampai jam 3 subuh itu masih kontraksi terus, yang kayak aduh pengen tidur, udah ngantuk, capek, sakit, kayak lebih ke ngantuk sih. Terus tapi si perut tuh tetap neken terus, kontraksi terus. Jam 3 nih udah nggak kuat kan, temen gue udah pulang dari jam 12, dia balik lagi, jadi 2 kali tuh si Dwi. Udah kayak gitu jam 3 subuh, setengah 4 balik lagi ke bidan tuh kan, bidan 24 jam tuh, tapi dia masih kayak tidur gitu. Terus pas dicek baru pembukaan 2, astagfirullah, selama itu baru pembukaan 2 ya, kayak lama banget gitu pembukaannya. Nah udah dari situ pas jam 3 ke jam 4 udah pembukaan 2, gue udah nangis. Pembukaan 2 aja gue udah nangis, kayak ngeluh-ngeluh gitu, sakit banget gini, udah kayak neken banget perutnya. Aduh ibu, kan si bidannya mah tidur ya di samping, gue mah di ruangan. Udah Mbak Rahma di sini aja gitu, kalau nggak mau pulang. Udah gue di situ nginep. Aduh sakit, kata gue gitu. Ibu, gue kan manggilnya bunda ya, bidannya kan namanya bun gitu. Bu sakit bu, mau ke rumah sakit aja, kata gue gitu. Gue udah pengen ke rumah sakit itu, udah pasrah bu, maksudnya kayak bodo amat lah mau disesar diapain, dirobek kayak, yang penting perutnya nggak ngerasa sakit gitu. Udah kata gue itu kayak yang lahiran pas udah brojol mah nggak sakit, yang sakit itu kalau normal di kontraksinya. Masya Allah banget deh pokoknya kalau udah diceritain mah. Pokoknya udah kayak gitu nih ya, gue ceritain sampai lahiran ya. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana sih, lupa. Udah lahiran udah. Kenapa tensi bisa rendah? Bukan tensi rendah, tensi aku mah normal, cuman aku pendarahan banyak, jadinya kan rendah, keluar darahnya tuh banyak karena kan dirobek srek gitu, karena si pala bayinya tuh udah 2 jam gak keluar, jadi kayak bayangin aja tuh 2 jam ngedenin kepala kagak keluar, cuman dikuncup doang gini. Jadi pas lahir kepalanya kan agak kayak konde ya, agak panjang, kelamaan itu ngedennya, sampai bidannya kayak dirobek srek, wah ngeden banget. Jadi disuruhnya tuh ngeden, bukan yang tiup-tiup, kan ekspektasi aku kan ditiup-tiup ya, gini, ini mau gini, kayak mau berak gitu katanya. Mbak kayak mau berak aja ya kan, kalau kayak mau berak otomatis gue ngeden ya, tapi sambil hirup napas gini kayak terus ngeden lagi. Itu tuh buat ngasih oksigen ke bayinya, karena kan bayinya udah kepalanya rambutnya kelihatan tuh. Nah terus pas abis pembukaan 2 gue nginep tuh udah sampai pagi itu guys, bayangin dari jam 9 malam sampai jam
sampai jam setengah 12 besoknya itu baru lahir. Itu dari seharian itu perutnya sakit, nggak berhenti nggak bisa tidur. Pas sore itu tiba-tiba udah pembukaan 4. Pas udah pembukaan 4, gue tidur sambil dipijitin sama bidannya, dibacain bacain doa, dipijit pokoknya. Sampai Bemo aja tuh nggak tegang ngeliat gue ngeliat kontraksinya, dia aja nggak ada di ruangan. Gue cuman kayak sama bidannya doang. Sampai dia nggak kuat kali ngeliat gue kesakitan ya, dia kan orangnya nggak tega. Pas itu, Bu, aku mau main jimbol, dimain kata bidannya gini, kalau main jimbol sakitnya kurang Mbak, mainin aja yuk gitu. Nah, gue mainin tuh, emang tuh kurang sakitnya, cuman sama aja tetap sakit, cuman lebih berkurang dikit. Alhamdulillah dari pembukaan 4 langsung pembukaan 7. Itu karena gue gerak-gerak terus kan, main jimbol kanan kiri, loncat gitu, kayak sambil dipijit gitu, punggungnya tuh dipijit sama dia, enak banget. Aduh Bu, sakit banget gitu kan. Tiba-tiba udah pembukaan 7 tuh kan katanya ke lahiran normal kan kayak pengen BAB. Gue nggak kayak pengen BAB, tapi kayak sakit aja gitu. Udah pembukaan 7 gini, gue udah ngeluh, Bu udah aku ke rumah sakit aja. Terus gini, Mbak, kalau ke rumah sakit nanti nunggu lagi lama, bla bla segala macem, belum ininya belum itunya. Sedangkan gue udah pembukaan tengah-tengah gitu kan, percuma kan kalau di sesar juga kalau udah pembukaan segitu. Terus gue mikir, oh iya ya udah lo gue tahan. Udah tuh, terus dicek, oh udah pembukaan 8 nih, dicek seret. Udah pembukaan 8. Gini, Bu aku udah gak kuat Bu, kayaknya mau keluar. Masih 8 Mbak, katanya. Masih 8 aja udah kayak pengen, aduh udah sakit banget ini, udah kayak pengen gue ngedenin gitu kan. Belum, ya udah langsung ke ruangan persalinan tuh pas pembukaan 8 pindah kan. Udah gitu teh udah. Sakit. Waktu ngeden keluar keluar kali. Ini mirip Teh Gita, iya. Ada ambeien nggak? Aku ada, kalau aku ada sih. Ya itu gara-gara lahirannya disuruh ngeden, jadi si ambeiennya teh keluar gitu. Jadi kayak yang maksudnya kalau bisa sih sembuh. Kayak gue belum tahu nih ya sembuhnya berapa lama kalau ada ambeien gini. Cuma yang lebih sakit tuh gak bisa BAB. Karena gue lahirnya disuruh ngeden, jadi kan otomatis kan ngeden banget tuh, kayak kata teh email aja nyampe keluar kan. Gue mah udah gak ngerasain sakit apa-apa, yang penting gue udah ngeden. Pas sakit-sakitnya itu tuh pas biusnya udah hilang, jadi kayak dijahit tuh orang si dagingnya aja keluar katanya gitu kan. Sebenarnya trauma, apalagi ada ambeien gitu kan. Orang yang gak punya ambeien aja kalau lahiran normalnya ngeden itu keluar, soalnya dipaksa buat ngeden gitu loh. Udah kayak gitu teh, udah tuh setengah 12 udah pembukaan 10, udah lahir gua langsung disuruh ngeden, dirobek karena 2 jam tuh. Pokoknya kata bidannya gini, jam 12 harus udah lahir yuk gitu kan. Itu kan dari jam 9, jam 10. Aduh gak keluar nih, si bidannya juga mungkin kayak panik. Terus kayak perineum gua itu tuh kayak kaku, jadi kaku lah sih, yang mau buat jalan lahirnya teh kaku. Disobek tuh seret sampai bawah. Gue ngerasa sih kayak seret gitu. Udah gitu kan otomatis jadi agak gede kan. Keluar tuh ngeden, udah setengah kepala nih di sini nih. Udah setengah kepala. Jadi kan si Vevek itu kan gini kan, misalkan
setengah kepala kan gini kan, jadi si ini guanya tuh kaku, jadi kayak kerasa gitu kalau ada kepala yang setengah gini nih, setengah gitu tuh kerasa, jadi kayak gitu keras gitu. Terus ngeden 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 apa kayak sampai kayak pengen mati lah. Kayak ngilu banget kalau diceritain mah. Enggak sih, nggak pengen mati sih, cuman berdoa aja dulu. Aku apa pikirannya bisa gitu kan, banyak yang dukung juga, ada mama, ada Bemo, sama bidan kayak ayo mbak gini, ayo nafas yang panjang, jadi kayak ngedennya tuh nggak boleh berhenti, jadi itu yang bikin palanya tuh panjang, jadi kayak ditahan tapi ambil nafas terus keluarin lagi sampai udah kepalanya serap sampai leher, langsung itu detik-detik terakhir gue kayak nafas terakhir, kayak pas udah sampai leher kan gak boleh lama-lama kan, langsung ditarik sama bidannya tuh keluar sama badannya. Pas dari leher ke badan mah licin, soalnya dari pas sebelum lahir ketuban akunya udah dipecahin sama bidannya, karena kan keruh kan, katanya si dedenya udah di dalam ketuban, jadinya tuh keruh hijau gitu, makanya pas lahir di rambut ke kepala tuh agak-agak seret gitu, sampai 2 jam itu juga. Udah pas keluar udah batuk aja sakit, ininya si ambeien sakit. Pasti rata-rata cewek pada punya ambeien gitu ya, soalnya suka makan pedes sih. Kalau sebelum hamil udah ada ambeien apa bisa lahiran normal teh? Kalau sebelum hamil itu ada ambeien bisa, semua orang bisa normal, yang punya ambeien aja bisa normal. Bisa normal, cuman ya emang kalau lahir ngeden kan pasti si ambeiennya tuh keluar, jadi mau nggak mau pemulihannya emang awal-awal sakit, tapi ntar lama-lama ya diobatin gitu kan. Aku aja kayaknya agak dijahit deh, pokoknya dijahitnya digabungin. Berapa jahitan kemarin? Aku 1 kali doang sih, soalnya di bidan itu bilangnya kan setiap dijahit kan diikat. Kalau aku nggak diikat, jadi dijahit semua, disatuin sampai iketan terakhir gitu. Aku mah dirobek kan, kalau orang-orang kan robek sendiri kan, kalau aku mah dirobek sengaja karena kan kecil. Nikmat banget kalau ambeien, tapi minum obat 2 kali langsung enakan. Oh iya teh, gue belum minum obat teh, pantesan sakit ya. Mana obat? Oh, obat nyeri itu ya, obat nyeri. Kak, kamu pasti jahit sakit gak? Kalau di bidan aku ininya habis. Emang minum sana habis. Ini kan beli gaun barusan. Oh, iya. Kalau dijahit di tempat aku yang bidan itu, dia ada sih yang nggak dibius, tapi kan kalau aku mah dibius. Di bidan itu mah nggak mau ribet, jadi kalau nggak dibius tuh nanti si orang yang lahirannya tuh gerak-gerak kesakitan, jadi udah dibius weh, jadi kitanya mah diem. Aku aja sempat ke distrik kayak ari-arinya udah keluar belum, kata gua gitu kan. Gua ngerasa sih masih nyambung sih, udah nggak usah mikirin ari-ari, kata mama. Biar kenal. Lu mah nggak tahu ya teh, yang pas gue nanya gini, itu ari-arinya udah keluar belum? Gue ngerasa kayaknya belum, soalnya masih nyangkut sih. Pas gua masuk aja itu apa? Si usus bantalannya tuh kayak masih nyangkut gitu. Hasilnya. Udah mbak, nggak usah mikirin ari-ari, yang penting bayinya udah keluar gitu. Kalau dulu ntar gue minum obat yang nembus di apotek gitu, yang obatnya agak panjang. Nggak tahu. Ini mah dapat dari bidannya semua, udah dapat obatnya.
Amoxicillin mah obat panas. Hamil mah nggak serem, sebenarnya seru. Yang lahirannya itu loh yang kayak apalagi gue genjet. Dia mah suka pulang malam ya. Sekarang mah enggak sih, alhamdulillah kali. Ya masa pulang malam dulu. Kalau jam 12 udah pulang, paling jam 1 lah. Sekarang aja tadi keluar. Gak tahu kalau Temel nggak ada. Lagi ngejar target dia itu. Udah lah. Oh makan teh, jangan begitu. Teh gue kalau habis makan pedes, habis babi kenapa anus gue selalu sakit teh, apa gue ambeien? Itu bangunin si bayinya bang tidur. Ambeien itu kamu cek dulu nih Pi, apa? Ada dagingnya yang kamu kan pasti cebok ya. Kamu pasti cebok, itu ada dagingnya enggak yang keluar? Apa ada kayak pembengkakan? Pasti kan kalau anus itu kan ada bengkak, itu udah kayak bengkak gitu, soalnya Allah. kan panas ya, kamu suka makan pedes terus jadi si itunya teh lecet gitu. Ambeien tuh banyak tahapannya, ada ambeien tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai paling parah tuh tingkat 4 apa 5 gitu yang benar-benar keluar gitu. Tingkat 4 yang kemarin kan. Gua atau kalau iya nggak tahu kalau lahiran mau keluar semua. Tapi kan kalau gua kan satu kecil satu gede kan, tapi masih bisa dimasukin gitu loh. Kalau yang masih misalkan ada daging tapi masih bisa dimasukin, itu masih aman gitu buat lahiran normal. Ini mau dimandiin apa ya? Lap tar aja jam 4. Iya. Ini bangunin dulu ini. Orang coba. Doain ya Git, aku Februari takut maju ke Januari. Justru maju lebih bagus daripada mundur lama kayak aku. Pokoknya kalau maju tuh seminggu, mundur pasti seminggu. Tapi enggak juga sih. Aku pejuang garis 2, semoga cepat nyusul, amin. Pengen normal juga. Iya, usahain mah normal aja dah. Kalau ada dagingnya berarti ambeien teh. Iya, itu ambeien namanya. Teh Ami. Emang ambeien teh kayak gimana? Mulu tadi di mana-mana Iya, si Ami mah komen mulu, bagus Ami. Gak semua yang punya ambeien kalau lahiran keluar. Ya juga, tergantung itu ngeden apa tiup-tiup apa gimana lahirannya. Kalau gua kan ngeden. Terus bedanya ngeden disuruh kayak mau BAB. Ya udah gua ngeden kayak mau BAB aja gitu. Tapi sambil di jalan lahirnya itu sambil kebuka juga. Ambeien pernah apa hamil emang punya ambeien Kak? Ada, cuman pas sering-sering gara-gara makan pedes aja. Makanya cewek-cewek jangan suka makan pedes ya. Tapi pupnya ikut keluar nggak? Iya, gua keluar ya teh pupnya ya. Banyak kan. Iya, si Andin juga keluar. Lahiran normal itu pasti pupnya keluar kayaknya deh. Soalnya kan antara lubang lahir sama lubang anus itu kan dia keteken, ini kan pala bayi keteken. Jadi kalau misalkan kita belum BAB atau ada BAB dikit itu tetap keluar. Padahal gue itu udah BAB pas malamnya. Katanya kan pupnya malah bagus. Iya, kalau keluar itu malah bagus. Semakin kita mendekati lahiran, semakin kita mau BAB itu semakin cepat turunnya. Gua pas kontraksi itu BAB 2 kali, pas lagi kontraksi. Habis itu dijambul-jambulin. Iya. Dijigrak anjir rambutnya. Kalau normal paling 20 hari. Iya nih, gua aja ini udah mau seminggu, semoga aja cepet. Alhamdulillah. Nih kalau mau sepil, kamu isi bunga aku dulu deh. Sampai penuh nanti aku sepil nih benar. Tapi buat live ini aja ya. Ya, ayo guys, live ini guys, kita sepil. Ayo guys. Isi mawarnya sampai penuh. Mawar. 100. Ayo. Gampang isi 100 mawar. doang. 100 doang, ayo disepil.
Ayo disepil. Aku udah sering konpal, kaget. Kamu pasti cewek ya? Kalau cewek konpalnya lama, nggak nentu katanya. Itu susu. Habis. Aduh, Oh, susunya habis. ini aja. Normal aku Ayo vanilla. disepil. Nggak ada yang mau sepi lah, udah nggak diisi. Berapa week kemarin? 40 minggu 3 hari. Aku ditungguin tuh sampai 42, padahal di sono alhamdulillah 40 udah mateng. Kenapa nggak semain? Enggak muat lah. Emang itu penuh? Enggak. Main aja. BBJ berapa? 3,5, gede, makanya dirobek. Kalau orang tinggi tuh perutnya kecil, tapi pas perkiraan pas lahirnya tuh gede. Tangannya nggak bisa diem. Emang bandel emang. Usar-usarnya nih. Usar-usarnya bandel. BBJ-nya 3,5. Dia nggak mau ada sepil. Panjangnya itu 5,2. 52. Anti sama angkelnya mau lihat dedek ya. Antinya mau lihat dedek. Bibir aku kayak dia kan teh. Lihat teh. Ayo. Nangis dia nggak dikasih mawar. Itu susunya. Udah. Bangun dah sore. Tangannya lihat. Nih, sini. Isi kita kok lu kan. Masih haus dia. Minumnya jangan tiduran katanya kesolok sih. Begini. Nyari nenek. Bintang malam. Enggak sayang. Sini kita bantal ya. Bantal. Di lutut gua. Aku HPL Desember belum ada konpal sama sekali. 27. Ih, nggak apa-apa. HPL tuh belum tentu ini. Aku juga sempet pusing, sempet stres pas itu. Tapi jangan dibawa pusing, sumpah. Kayak gua aja pas belum lahir tuh sampai mimpi gua udah lahiran di rumah sakit. Padahal itu belum lahiran, tapi gua sering mimpi gitu. Kapan ya, saking dipikirinnya tuh. Pas dari situ udah enjoy aja, jangan dipikirin. Pokoknya tuh ditungguin. Misalkan nih Teh Nani 27 Desember HPL. Itu antara bisa maju seminggu atau mundur seminggu. Paling lambat coba deh Bau ibu tanya. paling lambat itu pasti misalkan tanggal 27, 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3. Pokoknya awal Januari pasti udah lahir. Itu paling akhir kayaknya deh. Soalnya aku juga gitu, lebih dari 3 hari HPL. Pokoknya ditungguinnya tuh seminggu sama bidannya. Makanya langsung KB nggak gitu, nggak ngerti KB-an gitu. KB ini aja lah, KB alami. Anti. Kamu mah kalau dikasih susu diubus. Kayaknya genjet mah rata-rata nggak pada KB dah. Ada video YouTube nggak? Aduh, boro-boro. KB sendiri aja gitu. Iya, KB alami aja. Ntar malam gue ngerti dulu cepet nih. Vlognya gini, pas gue kontraksi doang gue bikin video. Gue sakit gitu udah. Bikin video pas sampai bidan udah nggak bikin video lagi. Normal guys. Pakai KB Ayudi aja teh. Nggak semuanya KB Ayudi itu cocok tahu. Aku mah nggak mau. Takut nanti gendut, terus apa enggak Itu aja udah gendut. apa enggak perubahan mukanya gitu kan, kayak beda-beda teh, ada yang cocok ada yang enggak. Matanya melek banget tadi. Iya, gua mah KB Indomaret aja alami. Lihat apa tuh di video TikTok, ada tuh cewek apa cowok, BB-nya berapa, itu lihat aja tuh di video TikTok terbaru.
Oh gitu kak, aku udah takut banget dari kemarin belum ngasih kontak sama sekali. Mana HPL bentar lagi. Kalau udah mau mendekati HPL, usahain olahraga dan popok coy. meskipun udah ledes. Gue mah udah kayak ogah-ogahan tuh sebenarnya, kayak ogah-ogahan tapi kayak harus usaha gitu. Gue digini sampai usaha. Sebenarnya kita dua-duanya kayak udah capek gitu, males gitu. Dia berarti kayak nggak kayak orang-orang aja orang getol. Beda hormonnya soalnya. Kalau cowok mah ya getol kitanya loh. Hormonnya beda. Gue nggak ngerasain lah. Hormonnya tuh misalkan orang kan nafsu ya, misalkan sebelum hamil. Nanti pas hamil tuh beda rasanya. Soalnya hormonnya dibagi-bagi. Kamu tuh gendut sekarang. Kamu tuh gendut. Sudah belum? Biasa aja lah jawabnya bro. Dikit-dikit tidur. Jawab apa bro? Suara Vina ya? Vina siapa Joy? Namanya nggak disepil. Iya belum selamatan. Baby hour. Dut. Mana dutnya? Udahan dulu guys, 5% ya. Nggak ada yang isi, udah dadah guys. Ya nggak disepil guys. Iya pas hamil mah jadi beda banget habis sama suami. Kan bener kan Nani? Tapi kita namanya usaha harus gitu. Coba ya kayak gua, meskipun udah makan nanas durian, tetap aja makan lagi sampai makan 2 bulat durian aja baru tuh mules. Ya, nanti lagi ya guys. Dadah. Bye bye. Dadah guys. Udah mau mati HP. Dikit-dikit.